Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 12 semua, baik MIPA maupun IPS, kita akan masuk pada subbab yang ketiga dari dimensi 3. Setelah dari titik ke titik, titik ke garis, sekarang titik ke bidang. Untuk tugas yang kemarin, pembahasan soal jawabannya, kalian bisa lihat nanti saya kasih link untuk menuju ke pembahasan soal dalam bentuk tertulis begitu. Kalau kalian ingin mungkin lihat yang lebih jelas, bisa di copy soalnya, masukkan ke Google, mungkin ada di Brandly ya. Kalau kalian mau cari pasti Brandly ada, paling tidak yang serupa. Baik, ada 3, saya hanya akan menyampaikan 3 bentuk dari titik ke bidang. Hari ini kita bahas 2 dan besok adalah yang ketiga. Titik ke bidang itu sama dengan prinsipnya menghitung jarak dari titik ke garis. Jadi memakan kalian berada dalam sebuah menghadap sebuah tembok, terus kalian diminta untuk mengukur jarak antara kalian ke tembok pakai meteran. Pada bagian manakah kalian akan mengarahkan meteran itu? Pasti kita semua, sebagian besar, saya tidak bilang semua ya, sebagian besar akan mengarahkan kita tegak lurus dengan tembok. Pastinya begitu, sebagian besar dari kita. Karena yang lurus dengan kita itu terhadap tembok itu adalah yang terdekat. Yang terdekat itu yang lurus, tegak lurus. Karena sekali lagi jarak dalam matematika adalah yang terdekat. Kita bisa mengukur kita terhadap tembok itu bisa bagian mana, bisa pojok atas, pojok bawah, atau yang mana, tapi yang kita ambil adalah yang terdekat, yaitu yang tegak lurus. Begitu. Nah, yang pertama adalah ini ya. Misalkan ada bidangnya berada pada salah satu sisi dari kubus ya. Di sini ada bidang ADHE, ada bidang ADHE. Jenisnya adalah kita menghitung titik yang tidak berada pada bidang tersebut gitu ya. Kalau titik itu ada pada bidang tersebut, maka ya berapa jaraknya ya 0 gitu ya. Jarak titik A terhadap bidang ADHE berapa? Ya 0 di situ gitu ya. Sama seperti jarak kalian terhadap rumah kalian, kalau kalian di rumah gitu ya 0 di rumah itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan bidangnya di sisi ya, atau ini serupa dengan yang lain, bisa di bagian lantai, di bawah atau di atap ya. Kita mencari titik yang berseberangan, yang tidak di ADHE. Pertama, jarak titik B ke bidang ADHE itu yang sebelah mana? Sebelah mana? Yang tegak lurus. Kalau kalian lihat di dinding kamar kalian, terus lihat pojok bawah, itu yang dia lurus ke tembok yang mana? Ya yang ini ya, sisi AB ini. Mohon maaf, ruas AB. Kalian mendengar ada background suara ya? Lama ada suara Kang Abai. Jadi ruas garis AB, sisi AB pada kubus ini merupakan jarak dari B ke bidang ADHE. Ya, jadi kalau jarak titik B ke ADHE adalah ruas garis AB. Kalau sisinya 10, berarti jarak B ke ADHE adalah 10 ya. Ini sama dengan panjang sisi kubus. C ke ADHE bagaimana? Sama ya, jadi sama dengan B ke ADHE, C ke ADHE juga jaraknya adalah yang ini, yang lurus. F ke ADHE juga yang ini, FE. Kalau ini CD, kalau G berarti GH. Jadi jarak dari titik ini BCGF ke bidang ADHE itu adalah yang masing-masing yang lurus. BA, kalau B berarti BA,
C, CD, F, FG ya, FE, G berarti GH, jadi dia yang lurus, titik ke bidang. Jadi kalau misalkan sisinya 10 berarti jarak B ke ADHE 10, C ke ADHE 10, F ke ADHE 10, G ke ADHE juga 10 ya. Jelas ya, ini mudah. Berikutnya yang kedua adalah bidang yang berbentuk. Nah, perbedaannya kalau ini tadi berada di pinggir, ini yang melintasi di tengah-tengah. Bidangnya adalah FH sulap, FHDB, FHDB. Sekali lagi penyebutan bidang itu bebas ya, yang penting urut, FB, DH juga boleh, yang penting urut, mengurutkan ini ya. Bidang FHDB. Nah, T ini tengah-tengah antara H dan F, dan R tengah-tengah antara B dan C. Saya beri tanda. Maka jarak titik A ke bidang FHDB, A ke bidang ini, jaraknya yang mana? Jaraknya adalah yang, ya, kita lihat ini, saya sudah buat garis dari A ke C, dan dia memotong bidang di R, sehingga jarak antara A ke FHDB adalah dia tegak lurus di titik R, maka jaraknya adalah panjang AR. AR ya. AC ini merupakan diagonal apa? Sisi apa bidang? AC merupakan diagonal sisi, sehingga panjang AR adalah setengah diagonal sisi. Kalau kalian lupa rumusnya, lihat yang kemarin atau ada di bahasan juga tugas yang kemarin. Sehingga jarak A ke FHDB adalah AR. Nah, setelah kita tahu bahwa jaraknya AR, berarti kalau G ke bidang ini jaraknya yang mana? Berarti yang ya GT, jaraknya GT. Kalau E berarti ET. Kalau C berarti CR. Kalau B ke bidang ini berarti ya 0 ya. B itu kan berada di sini sendiri. Maka berarti jawabannya G ke FHDB, G berarti di GT, dan ini G di ini toh G, oh GT, GT dan G semua ya. Ya ampun. Ternyata dua-duanya tertulis G ya, berarti ya. Ini begitu ya. Kalau G ke bidang berarti GT, E berarti ET, yang ini C berarti CR. Dan panjangnya adalah, kalau ini setengah dari diagonal sisi. Kalau diagonal sisinya, kalau kubus ini sisinya adalah 10, maka panjang AR berapa? Kita tentukan panjang AC, diagonal sisi dari kubus yang sisinya 10 adalah 10 akar 2. Maka AR 10 akar 2 dibagi 2. 5 akar 2. Begitu. Mudah ya. Jadi untuk kali ini, kalau ada yang kurang jelas bisa diulangi lagi videonya, atau kalian juga bisa lihat di beberapa situs juga, saya yakin ada, atau kalian bisa tanya ke saya lewat manapun, lewat Teams juga boleh, lewat WA juga boleh, di grup juga bisa. Sip.